Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rahmi dengan NIM S1S1222027. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi terkait tentang the multilayer perceptron and backpropagation sampai dengan klasifikasi dengan MLP. Nah, yang pertama di sini kita masuk di bagian konsep dasar dari multilayer perceptron atau MLP dan bagaimana proses backpropagation bekerja, khususnya dalam konteks klasifikasi. Nah, bisa kita lihat pada layar untuk gambar 10 sampai 7. Nah, di sini kita melihat sebuah jaringan saraf tiruan tipe multilayer perceptron atau MLP yang terdiri dari 3 bagian utama, yakni yang pertama ada input layer atau lapisan masukan yang terletak di bagian paling bawah, terdiri dari 2 neuron input yang diberi label X1 dan juga X2. Kemudian input ini adalah fitur dari data yang akan diproses. Nah, di sini ada 1 neuron tambahan berlabel 1 yang merupakan bias neuron, di mana bias ini membantu model belajar pola lebih fleksibel dan biasanya tidak diberi input eksternal. Kemudian yang kedua ada hidden layer atau lapisan tersembunyi. Nah, lapisan tengah yang memproses input dari lapisan sebelumnya. Nah, dalam gambar ini terdiri dari 4 neuron. Masing-masing menerima input dari semua neuron pada input layer. Ini disebut dengan fully connection layer, karena setiap neuron di hidden layer terhubung ke semua neuron dari input, di mana neuron bias juga masuk ke sini, ditandai dengan lingkaran kecil di sebelah kiri ini dengan angka 1. Kemudian yang ketiga yakni output layer atau lapisan keluaran yang terletak di bagian atas gambar, mempunyai 3 neuron output yang menerima input dari semua neuron di hidden layer. Ini berarti jaringan ini dirancang untuk klasifikasi ke dalam 3 kelas. Atau sama seperti sebelumnya, lapisan ini juga menerima bias neuron dari layer sebelumnya, di mana arah panahnya untuk setiap panah menunjukkan arah aliran dari data, di mana dari input ke hidden layer lalu ke output layer. Nah, tidak ada panah balik. Ini karena adalah feed forward neural network, di mana informasi hanya mengalir dari satu arah atau tanpa loop atau perulangan. Nah, fungsi tiap neuron ini di mana setiap neuron akan mengalihkan input dengan bobot tertentu, kemudian menjumlahkan hasilnya dan menerapkannya ke fungsi aktivasi. Ini memungkinkan jaringan mengenali pola kompleks dari data input, sehingga diperoleh gambar ini menggambarkan struktur dasar dari MLP untuk tugas klasifikasi dengan 2 fitur input, yakni hidden layer dengan 4 neuron dan 3 output yang memiliki 3 kelas target, yang mewakili 3 kelas target. Maka diperoleh MLP ini memiliki 2 input, yakni X1 dan X2, kemudian 1 hidden layer yang terdiri dari 4 neuron, kemudian 1 output layer dengan 3 neuron output, di mana setiap lingkaran dalam gambar tadi adalah neuron dan garis-garis diantaranya adalah neuron dan adalah koneksi antar neuron yang membawa sinyal atau bobot. Nah, untuk alur sinyal maju atau forward path, sinyal ini dimulai dari input layer lalu diteruskan ke hidden layer dan akhirnya ke output layer. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, arah panah menunjukkan bahwa sinyal hanya mengalir maju dari input ke output. Karena itu MLP ini disebut sebagai feedward neural network atau FNN. Di setiap neuron input dikalikan dengan bobot, dijumlahkan dan hasilnya dilewatkan ke fungsi aktivasi, biasanya
menggunakan relu atau sigmoid sebelum diteruskan ke layer berikutnya. Nah, untuk backpropagation atau konsep singkatnya itu setelah sinyal sampai ke output dan kita bandingkan dengan label sebenarnya, kita hitung errornya. Nah, proses backpropagation akan menghitung seberapa besar kontribusi setiap neuron terhadap error tersebut, lalu memperbarui bobot-bobot di setiap koneksi melalui gradient descent agar performa model makin baik. Nah, ketika jaringan memiliki banyak hidden layer, kita sebut sebagai deep neural network atau DNN. Nah, MLP seperti ini merupakan bagian dasar dari banyak model deep learning saat ini. Jadi, multi-layer perceptron adalah pondasi penting dalam machine learning modern. Dengan bantuan backpropagation, jaringan ini belajar dari data untuk menyelesaikan tugas klasifikasi secara otomatis. Kemudian lanjut untuk di bagian halaman berikutnya. Nah, seperti yang kita ketahui, MLP adalah salah satu arsitektur neural network yang paling dasar namun sangat kuat. Salah satu komponen inti dari MLP adalah algoritma backpropagation yang pertama kali diperkenalkan dalam makalah yang sangat berpengaruh. Nah, apa sih itu backpropagation? Backpropagation menggunakan metode gradient descent untuk menghitung gradien dari error atau kesalahan jaringan secara otomatis. Ini dilakukan dengan dua langkah, yakni yang pertama ada forward pass atau data bergerak maju dari input ke output. Kemudian backward pass, yakni error dihitung dan disebarkan kembali untuk memperbarui bobot. Nah, dengan menggunakan teknik yang disebut automatic differentiation atau autodiff, algoritma ini mampu menghitung kontribusi setiap bobot dan bias terhadap error secara akurat dan efisien. Nah, untuk proses algoritma secara detailnya, bisa kita lihat bagaimana algoritma ini bekerja secara lebih detail. Yang pertama, di sini ada mini batch training, di mana jaringan dilatih menggunakan mini batch. Misalnya 32 data sekaligus. Kemudian proses pelatihan ini dilakukan berulang kali dan satu kali putaran penuh disebut epoch. Kemudian untuk forward pass-nya, setiap mini batch masuk ke lapisan input, lalu ke lapisan tersembunyi, dan akhirnya ke lapisan output, di mana setiap lapisan menghitung outputnya berdasarkan input dari lapisan sebelumnya. Kemudian error calculation-nya, yakni output akhir dibandingkan dengan label yang seharusnya menggunakan fungsi loss. Selisihnya adalah error yang akan digunakan untuk backward pass. Kemudian backward pass atau backpropagation ini menghitung kontribusi setiap koneksi terhadap error. Kemudian proses ini menggunakan chain rule dari kalkulus, membuatnya efisien dan cepat, di mana gradien dari error digunakan untuk memperbarui bobot agar kesalahan semakin kecil. Lanjut ke halaman berikutnya. Nah, melanjutkan backpropagation tadi atau reverse pass dan update bobot. Nah, setelah kita menghitung kontribusi error pada output, algoritma ini akan melanjutkan ke langkah berikutnya, yakni reverse pass atau backward propagation. Nah, algoritma akan menghitung seberapa besar kontribusi error dari setiap koneksi di lapisan bawah. Ini dilakukan dengan aturan rantai atau chain rule, dan prosesnya mundur dari output menuju input. Dengan ini jaringan bisa mengetahui gradien dari setiap bobot dan bias.
Nah, yang kedua ini ada gradient descent step. Setelah kita mendapatkan semua gradien, algoritma akan memperbarui bobot jaringan untuk mengurangi error berdasarkan nilai-nilai gradien tersebut. Nah, perlu kita garis bawahi bahwa algoritma ini sangat penting sehingga bisa diringkas ulang, yakni di mana setiap instan pelatihan dimulai dengan forward pass atau prediksi, lalu reverse pass atau menghitung kontribusi error, kemudian gradient descent itu untuk memperbarui bobot berdasarkan gradien error. Nah, untuk inisialisasi bobot yang tepat itu penting. Nah, di mana salah satu kesalahan umum yang harus dihindari adalah menginisialisasi semua bobot hidden layer dengan nilai 0 atau sama. Nah, jika semua bobot sama, maka semua neuron akan belajar dengan cara yang identik dan tidak ada keragaman dalam pembelajaran. Akibatnya jaringan tidak akan pernah belajar secara efektif. Nah, solusinya di sini kita akan menggunakan inisialisasi bobot secara acak untuk memecah simetri dan memastikan setiap neuron bisa belajar pola yang berbeda. Nah, di sini ada fungsi aktivasi menggantikan step function untuk membuat algoritma bekerja dengan baik. Penulis algoritma ini menggantikan fungsi aktivasi dari setiap function menjadi fungsi sigmoid logistik, yakni bisa kita lihat pada rumus ini, di mana fungsi sigmoid memiliki bentuk S atau S-shape, continue dan terdiferensiasi di seluruh domainnya, memungkinkan pengguna gradient descent karena memiliki gradien yang jelas di setiap titiknya. Nah, selain sigmoid, mereka juga menyarankan alternatif lain yang umum digunakan, yakni fungsi aktivasi tan atau hyperbolic tangent, di mana rumusnya yakni tan dalam kurung Z yang di bagian ini. Dan selanjutnya, di sini kelebihan fungsi dari tan dibanding yang fungsi sigmoid tadi, ini memiliki output dari min 1 hingga 1, bukan dari 0 hingga 1 seperti sigmoid. Karena membantu konvergensi lebih cepat karena rata-rata output di awal pelatihan mendekati 0. Nah, jadi backpropagation sangat bergantung pada yang pertama, pemilihan fungsi aktivasi yang tepat, yang kedua, inisialisasi bobot yang bijak, dan proses perhitungan gradien yang efisien. Nah, lanjut ke halaman yang berikutnya. Kita masuk ke bagian fungsi aktivasi lanjutan atau ReLU. Nah, ReLU ini adalah Rectified Linear Unit atau didefinisikan sebagai ReLU dalam kurung Z sama dengan max 0, Z. Pada bagian ini bisa kita lihat rumusnya, di mana ReLU adalah fungsi aktivasi yang sangat populer karena yang pertama, dia itu cepat dan efisien untuk dihitung. Kemudian dia sederhana tetapi tetap kuat dalam membantu model convergent. Kemudian dia itu tidak membatasi output maksimum seperti sigmoid atau tan yang tadi, yang membantu saat training deep networks. Namun, ReLU juga memiliki satu kekurangan, yakni tidak terdiferensiasi di titik Z sama dengan 0 dan derivatifnya 0 untuk semua nilai negatif yang bisa menyebabkan dead neurons atau neuron yang tidak belajar. Kenapa sih fungsi aktivasi itu penting? Karena jika kita hanya menggunakan transformasi di
transformasi linear di setiap layer seperti Fz sama dengan 2x ditambah 3, maka semua lapisan pada akhirnya akan menjadi satu transformasi linear besar. Akibatnya jaringan tidak bisa belajar non-linearitas, kemudian masalah kompleks tidak bisa diselesaikan meskipun jaringannya itu dalam atau deep. Maka dari itu, fungsi aktivasi non-linear sangat penting agar jaringan bisa belajar hubungan yang kompleks, kemudian mewakili fungsi yang tidak bisa dijelaskan dengan garis lurus saja. Nah, kita masuk ke figur 10.8. Activation function and their derivatives. Nah, untuk gambar ini menunjukkan perbandingan 3 fungsi aktivasi, yakni step function yang pertama, itu output hanya 2 nilai atau 0, di mana 0 atau 1, kemudian tidak continue atau tidak bisa digunakan dalam gradient descent karena tidak punya gradient. Kemudian dia itu derivatif atau tidak berguna karena hampir selalu 0 atau tidak terdefinisi. Kemudian untuk sigmoid function itu dia formula theta dalam kurung z sama dengan 1/1 ditambah E pangkat min Z. Nah, outputnya di sini antara 0 dan 1. Kemudian di sini problemnya bisa menyebabkan vanishing gradient karena gradient sangat kecil di ujung kurva. Kemudian derivatif memuncak di tengah atau sekitar 0,25 lalu mendekati 0 di sisi kiri dan kanan. Nah, kemudian di sini ReLU itu outputnya sama dengan 0 jika Z lebih kecil 0 dan outputnya itu sama dengan Z jika Z lebih besar sama dengan 0. Derivatifnya itu 0 di kiri, 1 di kanan, kemudian tidak terdefinisi di 0. Nah, meski sederhana, ReLU bekerja sangat baik pada jaringan dalam atau deep networks. Nah, bisa kita peroleh kesimpulan bahwa fungsi aktivasi adalah komponen krusial dengan jaringan saraf karena membuat jaringan bisa menyelesaikan masalah non-linear. Kemudian ReLU sering menjadi pilihan default karena performa dan kesederhanaannya. Namun, dalam beberapa kasus sigmoid atau TAN tetap digunakan tergantung kebutuhan dari model itu sendiri. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Kita masuk ke bagian tabel 10 sampai 1, yakni typical regression MLP arsitektur. Nah, tabel ini merangkum konfigurasi umum dari arsitektur multilayer perceptron atau MLP yang digunakan untuk tugas regresi, yakni memprediksi nilai kontinu atau bukan klasifikasi. Di sini ada hyperparameter yang pertama, yakni input neurons dengan typical value-nya yakni jumlah neuron input biasanya 1 untuk setiap fitur input. Misalnya untuk gambar MNIST di sini ukuran 28 x 28 pixel dengan jumlah fitur adalah 784. Jadi ada 784 neuron input. Kemudian yang kedua ada hidden layers, yakni jumlah lapisan tersembunyi disesuaikan dengan kompleksitas masalah, umumnya antara 1 hingga 5. Kemudian yang ketiga ada neurons per hidden layer, yakni jumlah neuron di setiap hidden layer juga tergantung kasusnya. Tetapi biasanya antara 10 sampai 100 neuron per lapisan. Kemudian ada output neurons, yakni untuk regresi output adalah nilai kontinu, maka kita hanya butuh 1 neuron per dimensi.
per dimensi prediksi. Misalnya, jika memprediksi koordinat X, Y, maka dibutuhkan 2 neuron output. Kemudian ada hidden activation, yakni fungsi aktivasi di hidden layer biasanya seperti ReLU atau Rickrefeit Linear Unit karena cepat dan sederhana. Bisa juga menggunakan SeLU atau Self Normalization Linear Unit. Kemudian ada output activation, biasanya tidak menggunakan aktivasi di output layer kecuali ada batasan, yakni menggunakan ReLU atau Soft Plus jika hasil prediksi harus positif. Kemudian menggunakan logistik atau TEN jika hasil harus dalam rentang tertentu. Kemudian di sini ada loss function yang terakhir. Nah, fungsi loss mengukur kesalahan prediksi, umumnya digunakan seperti MSE atau mean square error jika tidak ada outlier, kemudian MAI atau mean absolute error atau Haber loss jika ada outlier karena lebih tahan terhadap nilai ekstrem. Jadi kesimpulannya, dalam membangun model MLP untuk regresi, kita perlu mengatur hyperparameter seperti jumlah neuronnya, layer, dan fungsi aktivasi dengan tepat agar model dapat belajar secara efektif sesuai jenis data dan target prediksi. Kemudian masuk ke bagian halaman selanjutnya, yakni classification MLPs. Nah, multilayer perceptrons atau MLPs tidak hanya digunakan untuk regresi, tetapi juga sangat cocok untuk tugas klasifikasi, yakni memetakan input ke kelas tertentu. Di mana di sini yang pertama ini ada klasifikasi biner. Nah, untuk klasifikasi biner atau 2 kelas, kita hanya memerlukan 1 neuron output, di mana neuron ini menggunakan fungsi aktivasi logistik atau sigmoid untuk mengubah output menjadi nilai antara 0 dan 1. Nah, nilai ini merepresentasikan probabilitas bahwa input termasuk ke dalam kelas positif. Kemudian ada klasifikasi multilabel. Nah, MLPs juga bisa menangani klasifikasi multilabel, yakni ketika satu input dapat memiliki lebih dari 1 label. Contohnya, email bisa termasuk kategori spam dan juga urgent. Dalam kasus seperti ini, digunakan 1 neuron output untuk setiap label, di mana semua neuron menggunakan fungsi aktivasi logistik atau sigmoid, dan nilai output tidak harus dijumlahkan menjadi 1. Nah, kemudian ada klasifikasi multiclass. Nah, jika hanya 1 kelas yang valid untuk setiap input, contohnya klasifikasi angka 0 hingga 9, maka digunakan 1 neuron output untuk setiap kelas. Fungsi aktivasi di output layer adalah softmax yang memastikan semua probabilitas antara 0 dan 1. Kemudian total dari semua output sama dengan 1, yakni probabilitas total seluruh kelas. Ini disebut dengan multiclass classification. Kemudian masuk ke figur 10-9, yakni a modern MLP atau including ReLU and softmax for classification. Nah, bisa kita lihat bedah diagram dari MLP modern untuk klasifikasi. Di sini untuk struktur arsitekturnya, yang pertama itu ada input layer dengan X1, X2, dan seterusnya sampai dengan Xn. Nah, mewakili fitur dari data input seperti pixel, gambar, atau data numerik lainnya, di mana setiap node atau node di input layer mewakili satu fitur. Kemudian ada hidden layer yang terdiri dari beberapa neuron yang memproses informasi dari input layer, di mana masing-masing neuron menggunakan fungsi aktivasi ReLU atau Rectified Linear Unit yang hanya mengaktifkan nilai positif dan mematikan nilai negatif, di mana ini membantu jaringan belajar dengan lebih cepat dan juga stabil. Dan yang terakhir itu ada
output layernya. Nah, selanjutnya masuk ke bagian ini, yakni pada tabel 10-2, typical classification MLP arsitektur, yakni konteks fungsi dari fungsi loss, di mana saat kita melakukan klasifikasi dengan MLP, model memprediksi distribusi probabilitas untuk setiap kelas. Oleh karena itu, fungsi loss yang umum dan cocok digunakan adalah cross entropy loss, juga dikenal sebagai log loss, di mana fungsi ini menghitung seberapa jauh distribusi prediksi model dari distribusi label sebenarnya, dan sangat cocok untuk yang pertama itu adalah binary classification, kemudian multi-label classification, dan juga multi-class classification. Nah, bisa kita lihat pada tabel ini membandingkan 3 jenis tugas klasifikasi yang umum dalam konteks MLP, yakni bisa kita lihat hyperparameternya itu ada input and hidden layer, kemudian binary classification-nya itu sama seperti regresi, dan multi-label binary classification-nya itu sama seperti regresi. Begitupun juga untuk multi-class classification-nya, di mana kemudian di sini ada output neurons dan binary classification-nya itu 1, kemudian multi-label binary classification-nya itu 1 per label, kemudian multi-class classification itu 1 per kelas. Kemudian di sini ada output layer activation dengan logistik di binary classification-nya, juga di multi-label binary classification juga logistik, sedangkan di multi-class classification itu softmax. Dan yang terakhir ada loss function. Nah, di sini di ketiga tugas klasifikasi itu sama-sama cross entropy. Nah, jika kita lihat untuk per kolomnya, yang pertama itu binary classification. Nah, untuk output neurons di sini 1 neuron untuk menghasilkan probabilitas 1 kelas atau positif. Kemudian aktivasi yakni logistik atau sigmoid menghasilkan nilai antara 0 dan 1 seperti yang saya katakan sebelumnya. Kemudian loss function yakni cross entropy menghitung selisih probabilitas prediksi dan label asli. Kemudian yang multi-label binary classification itu output neurons yakni 1 neuron untuk setiap label, karena satu instance bisa punya lebih dari 1 label. Kemudian aktivasi logistiknya untuk masing-masing neuron karena tiap label dievaluasi secara independen. Kemudian loss function-nya itu cross entropy diterapkan per label. Kemudian di sini yang terakhir multi-class classification-nya itu output neurons yakni 1 neuron untuk setiap kelas, di mana aktivasinya yakni softmax untuk menghasilkan distribusi probabilitas yang menjumlah 1. Kemudian loss function-nya yakni cross entropy karena menghitung seberapa jauh prediksi softmax dari label target. Nah, baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan terkait penjelasan materi tentang the multi-layer perceptron and backpropagation dan juga regression MLPs. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.